Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membawakan materi dari bab 6, yaitu adalah Pancasila sebagai sistem etika. Kak, izin menyita waktunya sebentar ya. Kami mahasiswa Prodi Bisnis Digital angkatan 2024 ingin melakukan sedikit wawancara nih kepada Kakak terkait Pancasila sebagai sistem etika. Nah, sebelumnya Kakak dari mana nih? Manajemen ya. Baru juga kayak kami. Ya. Oke, namanya siapa ya, Kak? Dinda. Dinda. Nah, Dinda, menurut Kakak nih apa sih tujuan utama Pancasila sebagai sistem etika? Mungkin pedoman moral, Kak. Penting gak sih kita sebagai warga negara ini untuk memiliki pedoman moral? Ya, sangat penting. Jadi kalau menurut Kakak, Pancasila sebagai sistem etika itu dan kehidupan kita sehari-hari yang memang harus beretika itu adakah hubungannya atau saling berkaitan nggak? Ya, saling berkaitan. Saling berkaitan. Ya. Oke, terima kasih ya, Kak. Ya, Oke, Kak, kami ada pertanyaan selanjutnya. Menurut Kakak, kenapa Pancasila bisa disebut sebagai sistem etika? karena 5 prinsip Pancasila. Menurut Kakak, karena ada 5 prinsip Pancasila yang bisa diambil nilai-nilainya dari setiap poinnya ya? Ya. Oke, makasih ya, Kak. Ya. Izin Kak, kami dari Prodi Bisnis Digital ingin mewawancarai Kakak tentang Pancasila sebagai pedoman etika. Perkenalkan nama Kakak dulu siapa? Perkenalkan, nama saya Wulan Sugetri Familia dari Manajemen. Oke. Kami ingin menanyakan tentang bagaimana sih Pancasila sebagai sistem etika mempengaruhi perilaku individu. Menurut Kakak bagaimana? Menurut saya, untuk meningkatkan rasa loyalitas setiap individu. Sebelumnya ini dengan kakak siapa? Namanya Citra Dwi Afriza. Oke, nih kak saya mau nanya nih. Menurut kakak apa aja sih tantangan dalam menerapkan Pancasila sebagai sistem etika? Tantangannya, Ya. tantangannya itu menurut saya kurangnya pemahaman akan kesadaran dalam nilai-nilai Pancasilanya itu tersendiri. Baik Kak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana hubungan antara etika dan moralitas dalam konteks Pancasila? Kalau dilihat dari moral dengan etika, itu mempunyai bentuk kata seperti berperilaku baik, berkata-kata baik gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Pancasila sebagai sistem etika berfungsi sebagai pedoman bagi negara? Pancasila sebagai landasan hukum yang tertinggi untuk menyediakan kerangka kerja. Baik, setelah kita melakukan wawancara pada hari Jumat kemarin, kita mengetahui bahwa masih banyak mahasiswa umrah yang belum memahami tentang Pancasila sebagai sistem etika. Salah satunya adalah dengan pertanyaan ini. Nah, jadi narasumber kita sepertinya belum memahami dengan pasti dan dengan benar nih apa sih yang dimaksud dengan Pancasila sebagai sistem etika. Di sini saya akan menjelaskannya terkait pertanyaan 1. Jadi, tujuan utama Pancasila sebagai sistem etika adalah untuk menjadi pedoman hidup, moral, dan norma aktif masyarakat. Maksudnya di sini adalah Pancasila itu mempengaruhi sebagian besar norma hidup dan perilaku dari masyarakat-masyarakatnya. Jadi jika kita menjadikan Pancasila sebagai sistem etika, dasar kehidupan kita, landasan, maka perilaku kita pun akan sesuai dengan sila-sila yang ada. Oke, jadi pertanyaan yang kedua adalah dari mana Pancasila sebagai sistem etika berasal? Jadi jawaban yang benarnya itu adalah Pancasila sebagai sistem etika berasal dari 5 prinsip Pancasila yang dimaksudkan untuk mengatur perilaku masyarakat di Indonesia. Hal ini berakar pada nilai-nilai budaya, agama, dan sejarah masyarakat Indonesia. Jadi pertanyaan ketiganya itu adalah bagaimana Pancasila sebagai sistem etika mempengaruhi perilaku individu. Nah, jadi Pancasila itu adalah sebagai sistem etika yang dimaksudkan untuk mengembangkan rasa moralitas pada setiap individu yang akan mempengaruhi perilaku mereka dan juga memungkinkan mereka untuk menunjukkan sikap spiritual dalam kehidupan sosial, kebangsaan, dan bernegara. Baik, untuk pertanyaan saja tantangan dalam menerapkan Pancasila sebagai beretika. Itu ada 3. 1, kurangnya penuh nilai-nilai di masyarakat yang mengakibatkan terus berkelanjutan korupsi dan degradasi moral. 2, ada perlunya pemikiran kritis dan pendekatan rasional terhadap Pancasila untuk menghindari menerima mitos atau interpretasi yang cacat.
ketiga, ada potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat yang tidak mematuhi prinsip etika. Baik, pertanyaan yang kelima, bagaimana hubungan antara etika dan moralitas dalam konteks Pancasila? Dalam konteks Pancasila, etika dan moralitas terkait erat. Etika adalah studi filosofi tentang apa yang baik dan buruk. Sedangkan moralitas mengacu pada penerapan prinsip-prinsip etika dalam perilaku. Pancasila berfungsi sebagai kerangka etika, sedangkan tindakan moral merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan, bagaimana Pancasila sebagai sistem etika berfungsi sebagai pedoman bagi negara? Pancasila berfungsi sebagai landasan dan norma tinggi dan norm negara, menyediakan kerangka kerja untuk semua undang-undang, peraturan, dan kebijakan. Ini memandu pembuatan kebijakan, memastikan setiap undang-undang selaras dengan nilai-nilai Pancasila, dan dimaksudkan untuk mencegah korupsi dan memastikan tata kelola pemerintah yang baik. Baik, di sini kita akan memberikan kesimpulan dari hasil wawancara kita kemarin mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah Pancasila sebagai sistem etika berfungsi sebagai pedoman dan moral hidup masyarakat, baik individu maupun negara. Berakar pada 5 prinsip utamanya, Pancasila memberikan kerangka nilai yang mencangkup spiritual, keadilan, kemanusiaan, persatuan, dan demokrasi. Sistem ini membimbing perilaku individu, mempengaruhi kebijakan negara, dan berfungsi sebagai solusi untuk masalah sosial seperti korupsi, pelanggaran HAM, hingga isu lingkungan. Dalam konsep moralitas, Pancasila menghubungkan prinsip etika filosofis dengan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari, menjadikannya cara hidup yang memupuk karakter bangsa. Meski demikian, penerapannya menghadapi tantangan seperti kurangnya implementasi nilai-nilai Pancasila secara konsisten, penyalahgunaan kekuasaan, dan minimnya pendekatan kritis terhadap pemahamannya. Oleh karena itu, pendidikan karakter berbasis Pancasila sangat penting untuk membangun masyarakat yang bermoral, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Baiklah, sekian video mengenai Pancasila dari kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.